Cuki Maye. Itu matre. Yo, balik lagi di channel Psychomars teman-teman. Terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini saya mau ajak kalian bicara tentang materialistis atau materi. Kalian sudah pada tahu pasti, sudah sering dengar, apalagi yang ada di ibu kota ini, ada di Jakarta tuh pasti sudah dengar yang kata-kata matre lo, materialistis banget sih lo. Itu sudah pasti sangat-sangat sering didengar ya kan. Tapi saya mau ajak kalian bicara tentang materialistis ini lebih dalam. Jadi kalian bisa taruh pendapat kalian di kolom komentar dulu. Menurut kalian kata materialistis yang ada di kalian punya otak itu bagaimana? Kalian punya pemikiran itu bagaimana? Karena kalau menurut saya kata materialistis itu kata dasarnya kan materi kan. Jadi menurut saya materi itu bisa banyak hal gitu. Nah, kalau dari kata materialistis ini sendiri, kenapa munculnya? Kalau menurut saya itu karena lifestyle yang kamu bikin, yang pakai baju-baju bagus, pakai belanja di Gucci kah, belanja di mana begitu, mall-mall macam di Jakarta nih, Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Plaza Senayan, macam begitu. Sedangkan kalian punya kemampuan itu belanja ya di Ambasador, ya di PGC kah, begitu toh. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang menurut saya lifestyle yang kadang kita terlalu memaksakan diri gitu loh. Oke, kalian mau punya lifestyle bagaimanapun mau setiap hari nongkrong di Park 19, di daerah Kemang, minum-minum di mana saja, belanja di mana saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Asalkan kalian sanggup gitu loh. Asalkan kalian juga sesuai dengan kalian punya keuangan gitu. Kalian punya pemasukan uang juga sesuai dengan itu. Jadi tidak ada tuh yang namanya istilahnya memaksakan diri untuk mengikuti lifestyle. Apalagi zaman sekarang ya. Cara berpakaian saja, oh Tuhane, itu bukan setiap tahun lagi, setiap bulan itu pasti ganti-ganti. Ada celana jeans yang sobek-sobek lah, ada celana jeans yang apalah. Itu pasti berubah terus. Kalau misalkan kalian ikut lifestyle, ikut dia punya cara hidup, tapi kalian memaksakan diri, menurut saya itu sangat salah sih. Kayak kalian tuh kenapa kalian tidak bisa pakai apa yang kalian punya saja? Kenapa harus paksa diri untuk kalau saya bilang kenapa harus paksa diri jadi inti gitu loh. Sedangkan ya memang kalau misalkan kamu adanya begitu ya sudah syukuri aja apa yang Tuhan kasih tuh. Dan itu menurut saya asal muasal dari kata lifestyle ya. Karena kita juga kadang ngelihat orang, enak ya belanja di Plaza Indonesia. Itu menurut saya asal muasal dari kata matre ya. Jadi kalian macam melihat orang, Tuhan dia belanja setiap hari di Plaza Indonesia ya Tuhan. Keren apa, kaya apa begitu toh. Banyak uang apa, dia punya baju bagus-bagus, dia punya barang bagus-bagus. Dia nongkrong pergi di tempat-tempat bagus setiap hari. Segala hari dia pergi nongkrong minum-minum di tempat mahal, ya ampun. Tidak apa-apa, orang mampu kok, ya kan? Kalau kamu hanya mampu minum beli alkohol intisari, duduk minum di pinggir jalan atau di rumah orang, ya tidak apa-apa juga, ya kan? Kenapa harus paksa diri gitu? Nah itu menurut saya kadang orang terlalu iri ya. Kamu orang tuh kadang-kadang suka terlalu iri dengan orang lain punya hidup, sedangkan orang lain pasti tujukan dia punya hidup, apalagi sekarang ada sosial media toh. Sosial media itu macam, menurut saya itu macam satu tempat untuk memamerkan diri toh. Ajang untuk memamerkan diri, ajang untuk memamerkan apa saja yang kamu punya. Kamu punya bahagia itu pasti kamu taruh di media sosial. Kecuali anak-anak alay, anak-anak yang kurang bisa mengontrol diri itu pasti taruh dia punya galau-galau putus dari pacar itu toh. Tapi kalau misalkan kalian sudah settle, kalian sudah tahu bagaimana caranya untuk memanage media sosial, pasti kalian akan post yang bahagia-bahagia, pergi jalan kemana, belanja segala macam, belanjaan langsung difoto semua toh. Nah, kadang yang saya heran itu adalah kenapa harus banyak sekali perempuan, terutama perempuan ya, perempuan-perempuan yang suka paksa diri untuk mencapai lifestyle yang memang sebetulnya mereka tidak mampu. Bukan perempuan aja sih, laki-laki juga ada. Itu aduh. Di Jakarta ini juga memang orang terlalu paksa diri sih ya. Saya juga heran kenapa bisa begitu. Kayak di saya punya lingkungan atau yang sering saya lihat itu orang terlalu suka paksa diri untuk mencapai apa yang dia mau gitu loh.
Maksudnya kayak, ya kalau misalkan kalian mau tapi sesuai dengan kalian punya materi, kalian punya kemampuan diri, ya tidak apa-apa sih, ya kan. Nah menurut saya asal muasalnya tuh dari situ. Kenapa? Kayak kalau kalian, mungkin kalian sudah tahu ya, ada juga perempuan yang jadi mau jadi simpanan om-om karena lihat, ih Tuhan, om nih sugar daddy, biasa orang bilang sugar daddy, papa-papa muda, masih ganteng, masih gitu tuh, masih hot, baru dompet tebal juga ya kan, jadi dia pasti bisa menghidupi saya untuk saya beli tas bagus kah, saya beli pakaian bagus kah, saya pergi ke Grand Indonesia setiap hari kah. Itu sering sekali terjadi, itu banyak sekali terjadi. Yang kayak gitu, yang macam begitu tuh yang menurut saya terlalu brengsek tuh. Sampai dia mau korbankan dia punya diri hanya untuk beli sesuatu yang sebetulnya tidak dia butuhkan juga. Dia hanya ingin saja. Nih, sekarang begini. Macam apa bedanya? Oke lah kalau masalah brand oke lah. Di luar sana brand yang terkenal itu sudah pasti harga mahal. Tapi belum tentu juga kualitasnya sama. Oke mungkin kalian bilang, oh tapi kualitasnya lebih bagus. Iyo, kualitasnya lebih bagus, saya tahu. Tapi banyak juga produk-produk yang harganya di bawah itu, yang memang kalian mampunya di situ, dan itu juga bagus. Dia punya model juga bagus, dia punya ketahanan juga bagus kok, ya kan? Tapi karena apa? Karena kamu iri lihat orang pakai barang itu, barang bagus, barang brand mahal, ya kan? Lalu ada penilaian lagi kan, orang-orang sosialita pikir, ih dia punya tas bagus ya, dia punya tas keluaran terbaru, itu harga 10 juta ke atas. Itu yang kalian kadang suka pikir, makanya kenapa sampai rela mengorbankan diri untuk beli yang barang mahal, rela jadi simpanan om-om untuk bisa sampai beli tas-tas mahal itu. Laki-laki juga sama, jangan kamu pikir ya, jangan kamu pikir hanya perempuan saja. Contoh, ya Tuhan, kasihan. Contoh itu, saya punya teman, punya paitua. Dia paitua ini memang ya dia cukup lah. Harusnya untuk hidup, memang hidup yang betul-betul ya seadanya, tidak seadanya juga sih. Untuk makan, untuk kebutuhan pokok itu ada, itu cukup gitu ya kan. Bahkan dia untuk tabung dia punya hasil uang juga cukup. Tapi karena saya mau beli handphone baru nih, saya perlu handphone iPhone karena saya punya teman-teman juga pakai iPhone, coba saya beli iPhone dulu. Atau ada juga yang mau jadi simpanan perempuan, mau itu tante-tante kah, mau itu anak-anak muda kah. Tapi kalau dia cari perempuan yang lebih kekayaannya lebih di atas dia, dengan pikiran macam, aduh kalau saya pacaran sama dia berarti saya bisa jalan-jalan naik mobil. Aduh kalau saya pacaran sama dia nanti dia bisa kasih saya handphone, dia bisa belikan saya baju bagus, dia bisa belikan saya sepatu-sepatu bagus, Nike kah, Adidas kah, apa barang itu, saya harus pacari dia. Cuki maye, ngana modal titit aja betul memang. Yang kayak begitu tuh yang terlalu cuki maye sih sebetulnya ya. Kalian tuh orang-orang tidak punya otak berarti. Kalau kalian begitu, maaf ya saya bilang, tapi kalian tuh otak sakit kayaknya. Lebih baik stop. Betul, lebih baik stop. Satu kali kamu kena baru kamu bilang sulap. Nah begitu tuh yang kelakuan begitu, orang-orang yang cuki maye begitu, yang bikin kata matre itu jadi berkonotasi negatif. Materialistis, semua orang ketika ditanya ngomongin masalah materialistis pasti pikir aneh-aneh, pikir yang negatif toh. Padahal tidak juga loh. Kayak kalau menurut saya pribadi materialistis itu ada dua golongan ya. Satunya adalah materialistis karena kebutuhan atau materialistis karena keinginan. Ya kayak yang dari tadi kita sudah bilang lah ya, mengikuti lifestyle, mengikuti zaman, makanya sampai dia rela untuk jual diri kah, atau sampai rela untuk jadi simpanan kah, rela untuk dia punya harga diri turun, yang penting dia punya dapat barang bagus. Nah itu sudah contoh-contoh macam yang tergolong di keinginan. Tapi kalau misalkan kebutuhan, nih teman-teman, kalau menurut saya materialistis itu sangat realistis sebetulnya untuk di golongan yang berdasarkan kebutuhan. Kalian bayangkan, kalau misalkan saya misalkan sudah umur 30 tahun atau 20-an akhir lah, sudah lewat 25 tahun. Baru saya sudah kerja, saya sudah punya penghasilan sendiri.
saya pasti akan pikir berulang-ulang kali untuk mau berhubungan dengan anak-anak yang masih kuliah kah, anak-anak yang masih SMA kah. Barang kenapa? Saya bisa hidupi saya punya diri sendiri kok. Kalau ngana belum punya penghasilan, kenapa harus saya mau berpasangan dengan kamu? Itu pasti ada pemikiran-pemikiran lain. Contoh lainnya yang paling jelas sekali. Misalkan, saya ibu-ibu muda, di umur saya di atas 25 tahun. Ini misalkan ya, di atas 25 tahun saya sudah punya anak satu, sujanda lagi, ya kan? Saya pasti akan pikir untuk berpacaran dengan orang yang belum settle secara materi. Dia belum punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi saya dan saya punya anak juga, ya kan? Itu materi, itu berpikir, itu materialistis, itu berpikir tentang materi. Tapi menurut saya itu sangat realistis, karena ya kalau misalnya Tuhan, kita tidak bisa makan hanya karena cinta loh. Itu basi sekali ya Tuhan. Kalau misalkan ada laki-laki atau perempuan yang bilang sama kau, tidak apa-apa sayang, tidak punya uang juga saya sayang, kita bisa cari makan, nanti kita bisa kemana kah, tidak apa-apa. Berarti dia belum pikir panjang kalau menurut saya. Apalagi kalau kalian sudah mau, ini bicara untuk ke hubungan yang lebih serius ya, ke jenjang yang lebih serius. Kalau masalah pacaran oke lah, kalian masih bisa tadang uang 50.000 sama orang tua kah, sama kamu punya kakak kah untuk pergi, kakak saya minta uang 50.000 dulu kah, saya mau pergi jalan sama saya punya maitua, bisa. Tapi kalau kalian sudah mau masuk ke jenjang yang lebih serius, jenjang hubungan yang lebih serius, sudah berpikir untuk menikah, tidak mungkin kalian berpikir seperti itu tuh. Tidak mungkin kalian minta kakak kasih saya 1 juta dulu kah untuk saya sama saya punya keluarga makan. Kan tidak mungkin, ya kan? Pasti akan berpikir tentang materi. Bagaimana caranya untuk menghidupi, untuk melengkapi satu sama lain. Dan menurut saya itu realistis. Makanya kenapa menurut saya, apalagi seorang perempuan ya, wajar sekali bahwa kalau seorang perempuan berpikir tentang materi. Kalau laki-laki, ya jelas dia punya tanggung jawab cari pekerjaan, bawa penghasilan, pulang ke rumah kasih istri supaya di meja makan ada makanan. Toh? Tapi kalau perempuan, pasti dia harus pikir materi. Pikir, ini laki-laki bisa hidupi saya dan saya punya anak kah tidak? Saya akan bahagia secara lahir maupun batin dengan dia kah tidak? Ya kan? Makanya menurut saya itu sangat realistis sih. Jadi kalian punya mulut tuh jangan terlalu sembarang bilang orang materialistis lah, bilang orang materi lah, mau perempuan laki-laki ya. Karena menurut saya itu sangat realistis. Kita perlu berhitung. Maupun laki-laki maupun perempuan, kita perlu berhitung untuk masa depan. Jadi itu wajar sekali, itu realistis berarti. Kecuali materialistis yang keinginan ini, contoh sangat jelas ketika perempuan kah laki-laki kah, orang bilang tuh pelorotin. Bukan pelorotin celana, tapi pelorotin dia punya isi dompet untuk beli barang mahal ke apa barang. Kalau misalkan tidak dibelikan, dia marah. Nah itu baru. Kok mau maki dia, bilang dia materialistis juga tidak masalah. Memang dia seperti itu kok, ya kan? Memang menurut saya itu sangat-sangat otak mati. Karena ya itu, dia paksa diri untuk jadi inti. Dia paksa diri untuk, dia mau barang bagus apa segala macam, mengorbankan banyak hal, melukai orang lain. Jadi kalian harus bedakan dulu ya, materialistis karena kebutuhan atau materialistis karena keinginan. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kalau kalian bilang mama-mama muda, janda muda yang punya anak satu, kalian maki dia, bilang, jadi perempuan tidak ada harga diri, sampai jadi perempuan itu materi sekali. Kok yang otak mati berarti? Betul, kok yang otak mati. Oke teman-teman, jadi jangan ini ya, jangan salah-salah bicara, jangan salah lihat. Dari kata materialistis itu banyak sekali sudut pandangnya, ya. Jadi pertimbangkan dan lihat baik sebelum bicara jahat, oke? Segitu dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mau berbagi dengan saya. Kalian tulis juga kalian punya pendapat di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke kalian punya teman-teman. Semoga kalian suka video ini. Nonton juga saya punya video-video yang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Psycho Mars. Peace out.